dibilangin nanti sama orang barang palsu, karena official sendiri bilang gigi glue tuh udah nggak keluar gitu loh. Bukannya itu punya berdua, emang punya berdua, ada suratnya kok kita punya berdua brand itu. Dan MS itu juga namaku di depan itu ada suratnya. Tapi udahlah, nggak usah diributin gitu loh. Males kan, belum kita habis waktu, nggak dapat apa juga, menang jadi habu, kalah jadi arang, bener nggak sih? Nggak akan dapat apa-apa kalau diributin gitu loh. Cerita lengkapnya Mami udah males cerita lengkapnya. Semua orang punya versi masing-masing. Kalau dari Mami sih mungkin Mami banyak kekurangan ya, maksudnya kenapa Mami nggak diperpanjang, maksudnya nggak dikasih lagi pakai brand tersebut. Mungkin Mami itu banyak kekurangan gitu loh, ngerti gitu loh. Mungkin Mami nggak maksimal setelah sakit, banyak kekurangan lah pasti. Gak mungkin kita di tiba-tiba nggak dipakai, nggak diajak, maksudnya kayak diputus itu kayak nggak boleh lagi pakai nama brand tersebut. Nggak mungkin nggak ada sebab akibat kan, bener nggak? Udah pasti ada sebab akibat. Mungkin Maminya sendiri kurang di brand tersebut atau apa, atau apalah gitu. Aku juga nggak tahu sebab akibatnya. Sampai sekarang mereka belum ada ngomong sama sekali ya kenapa kita nggak boleh pakai nama brand tersebut gitu. Padahal logo semuanya dari awal itu semuanya timnya tuh dari tim kita loh gitu loh. Ya, udah pasti aku sendiri udah pasti banyak salah gitu, maksudnya ada banyak kurangnya di brand tersebut, ada banyak, maksudnya nggak apalagi sekarang kan menurun, banyak yang jualan murah gitu ya. Aku juga nggak ngerti apa salahnya kita, padahal distribusi kan mereka udah ambil dari Januari 2024 tuh distribusi mereka udah ambil semuanya ke seller-seller kita juga. Jadi mereka kirim barang langsung ke seller-seller kita tanpa melalui kita lagi. Jadi kecuali barangnya Urban ya, baru kita melalui kita. Dari barangnya mereka kayak paket wajah tuh Mami udah nggak tahu isi dalamnya tuh dari tahun lalu, udah nggak tahu isi dalamnya. Terus buat new produk lagi Mami udah nggak pernah di-invite. Mungkin banyak kekurangannya aku di sana gitu loh, maksudnya ngerti nggak? Itu makanya ya udah, kalau aku banyak kekurangan di sana ya aku mundur gitu, karena memang aku sendiri memang tidak diperbolehkan menggunakan brand tersebut, bener nggak? Kalau kalian jadi Rani gimana? Satu, aku tuh nggak boleh pakai brand tersebut. Dua, aku tuh kalau tangan surat tersebut kan mereka udah tangan surat tuh ya, jadi aku nggak boleh pakai brand tersebut, nggak boleh pakai akun Instagram yang aku buat sendiri, pakai aku sendiri yang buat tuh akun Instagram tuh, sampai emailnya itu masih nyantol nomor teleponku. Aku nggak boleh pakai akun Instagram tersebut tanpa persetujuannya mereka. Oke. Yang ketiga, Marani Kemala tidak boleh membuat brand skincare apapun di luar brand tersebut. Jadi aku udah nggak boleh pakai brand tersebut, terus aku nggak boleh buat produk apapun. Itu isi kontraknya, itu isi surat yang mereka sodorin ke kita. Terus kita nggak mau tanda tangan. Jadi kalau nggak mau tanda tangan, pilihannya satu, nggak mau tanda tangan atau kamu keluar. Ya aku pilih keluar, karena menurut aku nggak fair dong gitu loh. Aku ada di dalam sana, aku nggak boleh pakai logo brand tersebut, aku nggak boleh di event dimanapun nggak boleh pakai logo tersebut tanpa persetujuan mereka. Tapi aku itu nggak boleh buat produk lain. Jadi aku ngapain di industri kosmetik ini gitu loh. Ya akhirnya aku memutuskan buat mundur. Kalau kalian jadi Rani kayak gimana? Itu loh ceritanya ya. Tapi sebabnya apa? Nggak tahu sama sekali sebabnya nggak tahu. Tapi isi suratnya itu ada, dan aku sendiri udah buat video unboxing surat itu pas pertama kali surat itu kita dapet. Jadi aku udah unboxing, itu pasal tuh banyak banget, jika melanggar di pasal tersebut kena hukuman pidana. Jadi itu suratnya itu terlalu kejam menurut aku gitu loh. Jadi aku tuh nggak boleh pakai logo ya gitu. Aku punya hak masih di sana. Jadi sampai Desember ini aku masih punya hak di sana. Aku tuh dapat fee dari penjualan paket-paket wajah itu masih ada untuk di jaringanku sendiri ya. Jaringanku sendiri masih ada, tapi belum mereka berikan sampai sekarang. Ya udahlah gitu, kita menunggu aja. Cuman jangan sampai ngelempar isu-isu lagi lain yang ke depan kayak black campaign atau buzzer atau apa, aku nggak mau gitu. Apalagi isi suratnya tuh kenapa aku keluar, kalian tuh harusnya gini loh. Pada saat aku tuh keluar itu tuh udah pasti momen yang kita tuh nggak bisa tahan gitu loh. Kenapa aku keluar? Karena nggak mungkin mengikhlas. Jadi gini, kalau orang normal nih, misalnya orang ya normal ya kerja, terus tiba-tiba di pekerjaan itu menghasilkan uang yang sangat banyak ya, kayak brand tersebut kan income di Mami kan banyak banget kan. Itu tuh nggak cuma puluhan M loh sebulan, banyak income-nya. Gak mungkin Mami memutuskan untuk keluar dari brand tersebut
kalau tidak ada sebab dan yang menyakitkan kita gitu loh, ya bener gak? Nggak mungkin aku tuh merelakan uang sebesar itu kalau nggak menyakitkan. Aku tuh lebih mending aku memilih harga diri gitu loh. Nggak harga diri kalau dibilang, apalagi klinik-klinik kan, klinik-klinik itu memang ada yang mami investasi sendiri ya. Jadi kayak ada 7 klinik yang mami investasi sendiri, itu semua pakai logo brand tersebut. Itu tuh pegawainya banyak banget dan dokternya banyak. Satu klinik ada yang 3 dokter. Bayangin nggak? Pada saat aku tuh memutuskan bahwa aku keluar dari brand tersebut, seberapa kacaunya mereka semua. Pasti kacau gitu loh. Karena aku tuh nggak tahu apa-apa di brand tersebut. Ada launching produk, apalagi yang untuk yang produk wajah ya, kayak day cream atau apa, nggak bless, aku nggak pernah dikirimin, apalagi nggak pernah dikasih tahu informasi produknya dalamnya apa. Bless setahun kemarin, nggak tahu. Orang komplain ngetek aku di sosial media kan, kebanyakan TikTok terutama ya. Kalian taunya aku gitu loh. Jadi banyak banget yang ngetek aku, terus aku tuh tetap aja ngebales, terus aku tuh tetap aja bilang produknya baik-baik atau apalah, aku tuh pasti ngebela gitu loh. Karena tapi kenyataannya aku tuh nggak tahu apa-apa gitu loh, ngerti nggak? Di dalamnya nggak tahu sama sekali gitu. Aku nggak mau awalnya ngomong kayak gini, nggak mau rame gitu. Harusnya pada saat aku ada isu keluar, sebagai owner yang baik, counter dong isunya, jaga nama brandnya, jaga resellernya, itu nggak sih? Harusnya pada saat aku keluar, mereka tuh ada bilang ke publik bahwa kita tuh baik-baik aja, itu keputusannya Maharani, jaga nama brandnya gitu loh. Resellernya juga dijaga. Sekarang reseller pada kemana-mana gitu loh. Apalagi sekarang isunya produknya mami sendiri diisuin sama mereka kan, nggak mau aku awalnya ngomong itu kan aibnya kita, itu aibnya kita gitu loh, maksudnya isi di dalamnya brand tersebut adalah aibku. Di sini nggak ada yang kita bilang jahat apa enggak ya, karena kan setiap versi orang tuh beda-beda. Itu tanggapannya mami. Aku nggak ngerti tanggapannya mereka seperti apa. Bisa aja mereka yang bilang mami yang jahat karena mami yang keluar dari brand tersebut. Tapi kan aku keluar itu kan ada sebab akibat gitu. Nggak mungkin tiba-tiba aku tuh keluar. Apalagi aku punya klinik ya. Klinik tuh bayangin nggak, satu kliniknya 20 staff ya. Aku punya 7 klinik, belum dokter lagi. Itu tuh belum klinik, belum pabrik ya kan. Aku nggak ngerti kenapa mereka buat surat tersebut. Sampai sekarang kan belum ada ngomongan apa-apa, udah sebulan loh ya ini ya, belum ada ngomongan apa-apa dan nggak ada ngebela brand tersebut. Setidaknya sebagai yang punya brand ya, kalau aku sendiri brand aku kalau dijatuhin sama orang, aku yang maju. Nasib klinik gimana mami katanya? Klinik bakal ganti brand, udah pasti. Kan nggak mungkin pakai brand tersebut kan? Mungkin ganti brand bulan inilah, kita mau proses desain dulu. Karena kan ini keputusan yang aku tuh benar-benar aku memutuskan ini tuh memang tiba-tiba dan aku terus terang aku emosi gitu loh.
Ini nggak nangis loh ya, ini menahan air mata biar nggak keluar. Klinik udah pasti aku akan ganti brand logo pada saat brand aku udah patenin. Kemarin aku udah patenin seminggu lalu aku udah patenin nama brand. Aku nunggu itu keluar, jadi biar nggak ada masalah. Setelah brand aku udah aku patenin, baru aku ganti nama klinik dulu, karena klinik itu masih pakai brand tersebut, dan klinik itu udah di stop produk yang masuk dari tahun lalu ke kita. Jadi kita tuh udah nggak dikasih produk lagi dari setahun yang lalu, dari mungkin Desember kali ya, Desember tahun lalu itu kita udah nggak dikasih barang skincare loh ya, sehingga kita sendiri di klinik belinya di distributor kita sendiri. Jadi aku sendiri sebagai reseller jatuhnya, karena aku udah lama nggak dikasih produk sama mereka. Entah kenapa gitu loh, maksudnya klinik itu wajah dari sebuah brand loh ya. Jadi ini belajarnya buat yang nonton ya, klinik itu adalah wajah dari sebuah brand. Jadi pada saat klinik itu tidak punya produk dari brand tersebut, bagaimana cara dokter menjelaskan ke customer, bener nggak sih? Bagaimana caranya staf klinik menjelaskan ke customer, karena klinik itu adalah wajah dari brand skincare gitu. Kalau si klinik aja nggak punya produk, gimana bisnis itu berjalan lancar? Sedangkan kita udah di stop distribusi produk dari tahun lalu. Entah kenapa, sama sekali aku juga nggak ngerti kenapa. Belum tahu juga. Karena aku juga disuruh jadi distributor kan, daftar distributor kan, itu cecenya juga ada. Jadi aku sendiri disuruh daftar distributor sama mereka. Daftar dong distributor bed. Jadi baru mereka mau ngasih aku produk skincare-nya untuk dijual di klinik aku. Aku nggak mau, aku punya harga diri gitu loh. Jadi aku tetap nggak jualan produk skincare, tapi yang aku ngambilnya di seller-seller aku. Cuma supaya seller-seller aku tuh tetap jalan ya perputarannya. Makanya klinik-klinik kayak Jakarta, Bali, Semarang, Makassar, Bogor, Bintaro, tuh klinik Emami, Kemang, tuh klinik Emami itu semuanya ngambil produknya dari seller-seller. Jadi seller-seller yang support klinik Emami. Oke lah gitu loh maksudnya. Tapi sekarang tuh ada isu bahwa produk Emami itu udah nggak keluar dari tahun lalu 2022, kan itu nyakitin gitu loh. Yang Renon punya aku sendiri, jadi nggak ada joinan. Jadi klinik-klinik itu nggak ada joinan loh ya. Itu klinik yang aku invest sendiri. Pada saat aku nggak dikasih pakai nama brand, harusnya kan mereka belilah semua klinik-klinik yang aku punya, bener nggak? Terus belilah stok barang yang aku punya dengan logo-logo yang masih aku distribusiin. Harusnya seperti itu. Harusnya mereka kasih win-win solusi. Oke, kalau mereka mau ngambil semuanya brand tersebut, mereka beli klinik aku, beli produk-produk yang aku jual di pasaran, mereka take over semuanya. Tapi kalau ini kan nanggung, menggantung, ditanya jawabnya apa, nanya jawabnya apa gitu loh, nggak jelas gitu. Kalau kita kan namanya bisnis ya gitu loh. Kalau bisnis itu kalau kamu memang nggak cocok kerja sama kita, oke, surat keluar memang tidak cocok, tapi investasi yang kita udah keluarin diambil gitu. Suratnya nggak ada komunikasi sama sekali lo ya, itu nggak ada, itu yang beredar di TikTok itu nggak ada sama sekali komunikasi. Kalau ada pun komunikasi, kita tuh loh ketemu berapa kali setelah surat itu dibuat Februari, kita ketemu loh ke Paris bareng, nikahan mahal ini kita ketemu, baik-baik aja, aku nge-vlog. Cuman aku kaget dengan surat itu yang mereka udah buat Februari. Harusnya secara bisnis kan oke, Beb, mungkin kita nggak cocok nih ya, bener nggak? Nggak semua orang kerja sama cocok gitu loh. Oke, nggak itu cocok. Investasi yang kamu udah keluarin seperti klinik itu ada 7 loh ya. Satu klinik aja, alatnya aja, laser aja, itu tuh ada yang 3 miliar. Belum lagi isi yang lainnya. Satu klinik itu investasinya bisa sampai 10M lebih. Kalau itu ada yang kita beli tanahnya, belum bangunan loh ya. Kayak klinik Bali tuh bangunan aja udah 12 miliar, belum tanahnya. Itu tuh kalau misalnya hitungannya oke, aku ambil nih semuanya. Kamu mungkin buat yang baru lah, Beb, gitu enak kan ngomongnya, ya aku beli semuanya. Tapi kalau kali ini kan aku mau jualan produk MS kosmetik, dibilang JJ Glow-nya udah nggak produksi dari 2022, sehingga reseller kita pada kebingungan ngasihin video tersebut.
Terus habis itu terus reseller kita masih stok JJ Glue kan. Official kalau udah bilang JJ Glue itu udah tidak produksi dari tidak distribusi dari 2022, artinya itu kan official ya, keluar kan kata-kata itu, artinya kan itu resmi. Nah seller kita yang kemarin baru stok JJ Glue gimana bisnisnya, itu kan kasihan, rugi gitu loh.